Istri Bupati Rembang berikan sembako dan bunga ke lansia Rembang. Gerakan menanam pohon cegah bencana. Polres Kendal siapkan 194 personil. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, Bawaslu Rembang sedang menelusuri dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan di halaman sebuah masjid di Desa Sedan, Kecamatan Sedan. Inilah rekaman video amatir yang memperlihatkan sekitar 14 orang berbaris dan mengenakan kaos bergambar salah satu paslon Capres-Cawapres 2024. Mereka meneriakkan yel-yel yang diarahkan oleh seorang pria menggunakan baju hitam. Ketua Bawaslu Rembang Toto Suparyanto membenarkan adanya laporan dugaan kampanye di tempat ibadah. Setelah menerima aduan tersebut, pihaknya langsung mengkaji selama 2 hari pada hari kerja guna menentukan termasuk pelanggaran atau bukan. Berdasarkan aturan pemilu, Toto menyampaikan kampanye yang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan masuk dalam kategori pidana. Toto menambahkan, dengan adanya laporan tersebut, masyarakat telah sadar untuk melaporkan temuan pelanggaran saat berkampanye. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, KPU Pati melakukan penyertiran dan pelipatan surat suara. Pada proses pelipatan tersebut, KPU melibatkan penyandang disabilitas. Para penyandang disabilitas ditempatkan di luar gudang KPU Pati supaya aksesnya mudah. Meski masih dibantu petugas untuk mengambil surat suara, mereka ditargetkan sama seperti rekam melipat yang lain. Uli Mahfudiansyah, Kasubag Keuangan dan Umum Logistik, menuturkan penyandang disabilitas berpartisipasi dalam proses penyertiran dan pelipatan surat suara yang dimulai sejak 21 Desember lalu, dengan rincian 162.000 lembar surat suara DPR RI. Kita hanya kemarin meminta kontribusi dari mereka siap untuk berpartisipasi dan mereka menyatakan siap, akhirnya kita memakainya. Ada target sama nggak yang dibebankan ke disabilitas? Kalau targetnya kita samakan, Mas. Kita nggak membeda-bedakan karena kita yakin teman-teman disabilitas mampu. Abdul Aziz, salah satu petugas sortir dan lipat penyandang disabilitas, mengaku senang dilibatkan dalam proses persiapan pemilu 2024 mendatang. Berarti kan teman-teman disabilitas dilibatkan untuk bekerja. Ya berarti disabilitas kan punya hak-hak. Nah, terima kasih buat KPU Kabupaten Pati sudah memberikan waktunya kepercayaan bagi disabilitas. Buat kami sebagai disabilitas sangat membantu. Dirinya mengaku tidak mengalami kesulitan yang berarti dalam proses pelipatan surat suara. Petugas juga sangat membantu untuk mengambil surat suara ketika ada kesulitan. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard.
merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi
hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Polresta Pati memusnahkan belasan ribu minuman keras atau miras beragam jenis dan merek. Miras yang dimusnahkan ini merupakan hasil operasi selama 1 bulan. ...14.350 botol miras dari berbagai jenis dan merek ini dimusnahkan dengan cara digilas menggunakan alat berat. Kapolresta Pati, Kombes Pol Andika Bayu Aditama menuturkan, miras ini terkumpul dari warung yang menjual miras tanpa izin. Terhitung dari akhir bulan November sampai dengan tadi malam. Jumlahnya terkumpul sebanyak 14.350 botol minuman keras dengan berbagai jenis yang disita dari berbagai toko maupun tempat-tempat yang memang tidak mempunyai izin. Dengan adanya pemusnahan belasan ribu botol miras diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para penjual dan konsumen minuman keras ilegal di wilayah Kabupaten Pati. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, istri Bupati Rembang mendatangi rumah pelayanan lanjut usia memberikan bunga dan sembako. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kasih sayang anak kepada orang tua sekaligus agar lansia menjadi riang gembira dan tetap merasa diperhatikan. Layaknya anak yang memberikan kasih sayang ke ibunya, istri Bupati Rembang, Hasiro Hafid, memberikan bunga dan sembako kepada para lansia. Pemberian ini agar mereka tetap semangat dan riang dalam menjalani hari-harinya. Kedepan para lansia juga akan mendapatkan pelatihan ringan agar mereka mempunyai kesibukan dan masih tetap bisa berkarya. Hasiro Hafid mengatakan dengan melihat para lansia di rumah layanan lansia ini, mereka perlu mendapatkan support agar mereka merasa diperhatikan. Di sini membawa semangat ibu-ibu yang di Bali ini semakin bergairah dalam hidup, semangat untuk berkarya. Biasanya kan ibu-ibu ada kegiatan untuk pelatihan pembuatan keset, sapu dan lain sebagainya, sehingga kami menginginkan meskipun ibu-ibu sudah tua tapi masih tetap berkarya. Kegiatan yang juga sebagai rangkaian Hari Ibu ini sangat bermanfaat bagi para lansia. Diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut bisa menambah rasa kasih sayang dan bakti anak kepada orang tuanya. Bukan cuma di hari-hari tertentu saja, melainkan setiap harinya. Dari Rembang, Fikirio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV.
Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umroh dan juga oleh-oleh umroh ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi. Datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, maraknya anak-anak yang kerap membawakan lagu orang dewasa membuat Kementerian Pendidikan gencar memproduksi kembali lagu anak dan mementaskannya ke sejumlah daerah. Tujuannya agar anak tetap berekspresi sesuai dengan usianya, seperti yang dilakukan sejumlah anak-anak dalam pentas Cinta Lagu Anak di Semarang. Berikut ini. Sejumlah anak-anak bernyanyi, bermusik, dan menari dengan ceria di Gedung Raja Wali Culture.
Acara bertajuk Pentas Cinta Lagu Anak atau KILA ini diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Budaya sebagai ruang dan wahana anak yang diekspresikan dalam bentuk drama musika. Ya, suasana ini seakan mengembalikan kita di tahun 1990-an, di mana banyak muncul lagu-lagu yang bertemakan anak-anak. Namun, berbeda dengan saat ini, nyaris tidak ada lagu anak-anak, baik melalui di media televisi maupun platform digital yang diputar maupun dapat dipilih. Yang ada justru banyak anak-anak yang menyanyikan lagu orang dewasa. Tentunya lagu tersebut belum sesuai dinyanyikan oleh anak-anak. Diri untuk mengembangkan bakat-bakat dan talenta mereka. Harapan kita seperti apa? Harapan saya semoga Akademi KILA ini semakin setiap tahun ada untuk menjangkau anak-anak yang mempunyai bakat-bakat tersembunyi, untuk mereka digali, dikembangkan, dilatih dengan orang-orang profesional sehingga mereka menjadi anak-anak yang lebih bertalenta dan mencintai lagu-lagu Indonesia. Anak kita itu menyanyikan lagu-lagu itu cenderung tidak sesuai dengan usia, tidak sesuai dengan pertumbuhan psikologis. Ya intinya bahwa kita ingin anak itu memiliki dunia yang memang dunianya sendiri. Oleh Kementerian Pendidikan, pentas KILA Cinta Lagu Anak dibawa ke seluruh daerah, salah satunya di Kota Semarang. Pentas KILA Cinta Lagu Anak mendapatkan respon positif dari pemerintah Kota Semarang dan berharap tahun depan dapat digelar kembali di Kota Semarang. Dan konsep bergerak bersama kita akan semakin kedepankan untuk mengangkat potensi dan talenta anak melalui program-program sejenis. Termasuk saya sudah minta nih ke Pak Edi dari Kemendikbudristek, sudah inden, tahun depan harus ke Semarang lagi dan kita bikin yang lebih keren lagi. Sebagai ungkapan rasa syukur dan bertepatan dengan Hari Ibu, para anak-anak yang mengikuti pentas lagu turun panggung. Mereka menyerahkan bunga dan surat kepada ibu mereka. Tidak sedikit orang tua yang terharu dengan prestasi yang dicapai anak mereka. Melalui tren lagu anak ini, diharapkan dapat membuat anak berekspresi dan berperilaku sesuai dengan usianya. Dari Semarang, Inufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, seperti yang kita tahu, merica adalah bumbu dapur yang mempunyai cita rasa yang sangat pedas. Namun di Rembang, Jawa Tengah, merica menjadi bahan dasar pembuatan olahan ikan dengan sebutan kelom rico. Olahan unik ini memiliki ciri khas warna agak kuning dan mempunyai aroma serta rasa yang pedas. Layaknya sop, kelom rica mempunyai tekstur kuah yang bening kekuningan. Biasanya kelom rica menggunakan ikan sembilang atau ikan lele laut. Kudapan khas kota garam tersebut biasanya dapat dijumpai di warung-warung Pantura, Kota Rembang. Salah satunya warung di pinggir laut ini yang mampu menjual kelom rica hingga 20 kg sehari dengan harga Rp25.000 hingga Rp50.000 satu porsinya. Handoko, warga Sumberjo Rembang selaku pelanggan, mengaku ia dan keluarganya sengaja menyempatkan datang ke warung di pinggir pantai Rembang hanya sekedar ingin makan kelom rica. Sering. Yang membedakan dengan warung lain apa, Pak? Rasanya. Ya. Ya, mantap. Makan di sini. Okay. 2 kali, 3 kali. Okay. Anas selaku pemilik warung mengungkapkan, dulunya ia berjualan kopi namun sepi pembeli, dan akhirnya mencoba keberuntungan dengan berjualan kuliner kelom rica. Dan kini akibat banyaknya pelanggan, dalam sehari warungnya bisa menghabiskan 15 hingga 20 kg ikan sembilang atau lele laut. Jadi terkenal. Ya. Kalau khasnya di sini apa, Bu? Spesial merica, sembilang sama dukang. Oh, okay. Udah berapa lama, Bu, dari Bu? Bukannya? 6 tahun. Udah 6 tahun ini, Bu, ya. Rata-rata pelanggannya dari mana, Bu? Ya, kebanyakan dari Rembang, dari Kudus juga ada, dari Pati. Ya luar kota juga banyak. Kebanyakan ya ini pegawai-pegawai juga sering makan di sini. Biasanya sudah makan siang. Anda menambahkan selama 6 tahun berjualan kelom rica, berbagai pelanggan sudah datang ke warungnya, mulai dari masyarakat umum hingga para pejabat. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, berawal dari keliling, kini kopi lalet cangkir mempunyai pabrik dan sudah menjadi minuman khas warga Rembang.
Hampir di semua warung bisa didapat kopi khas tersebut, khususnya kopi lelet cangkir. Inilah pabrik pembuatan kopi cangkir di Rembang yang sudah ada sejak tahun 1982, di mana kopi lelet cangkir saat ini sudah melekat di hati masyarakat. Di sini pengunjung dapat melihat proses pembuatan kopi cangkir dari mulai menyangrai kopi, menggiling, hingga pengemasan, semua dilakukan di pabrik. Selain bisa melihat proses pembuatan, di sini juga menyediakan tester. Selain menjual kopi lelet cangkir, juga terdapat kopi robusta super, dan kopi arabica, semua produk dari cangkir. Namun jika ingin membeli produk kopi siap minum, juga tersedia kopi langsung seduh. Vera Damayanti selaku generasi kedua pemilik dari kopi cangkir mengatakan, awal mula berdiri pada tahun 1982. Seiring berjalan waktu, pada tahun 1998 berganti nama menjadi kopi lelet. Yang semula dahulu masih kemasan plastik, kini berinovasi menjadi kemasan yang kekinian. Jadi bapak sama ibu itu yang awal merintis tahun 1982. Tahun 82 itu mulai awal beli mesin, beli perlengkapan secukupnya untuk mulai memproduksi kecil-kecilan. Awalnya dia jualin di pasar Rembang, terus lama-lama dikelilingkan di beberapa wilayah di Kabupaten Rembang. Terus dengan berkembangnya kopi di Kabupaten Rembang karena peminatnya banyak, sehingga kita mencoba untuk menginovasi itu menjadi kopi lelet yang dulunya kopi bubuk biasa. Vera menambahkan bahkan sehari-hari pihaknya bisa menjual sebanyak 200 kilo kopi. Ia juga mengatakan bahwa nama cangkir mempunyai arti tersendiri, yakni minum kopi paling enak menggunakan gelas cangkir. Maka dari itu nama usaha kopi yang ia geluti diberi nama Kopi Cangkir. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan update berita Jateng hari ini, kami telah merangkumnya dalam Flash News CHI berikut ini. Polres Kendal, Jawa Tengah menyiapkan sejumlah strategi guna menghadapi peningkatan arus mudik pada musim liburan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Sebanyak 17 daerah aliran sungai dari 170 DAS di Jawa Tengah saat ini kondisinya kritis atau mengalami kerusakan. Untuk merehabilitasi kerusakan tersebut, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai atau DAS Pemali Jiratun bersama dengan Perhutani KPH Pekalongan Barat melakukan gerakan penanaman pohon. Istri Bupati Rembang mendatangi rumah pelayanan lanjut usia memberikan pengadaan sembako. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kasih sayang anak kepada orang tua sekaligus agar lansia menjadi riang gembira dan tetap merasa diperhatikan. Pemirsa, Lingkar Media Group membuka polling pemilihan presiden 2024. Caranya Anda tinggal klik link berikut ini, pilpres2024.lingkar.news. Demikian Jateng hari ini pemirsa, saya Puji Lestari bersama kru yang bertugas, pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.